Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada video narasi ini saya akan menyampaikan mengenai mental block, ya, sebuah atau istilah yang mengacu kepada persoalan yang terkait dengan mental, pikiran atau emosi, ya, yang biasanya ini terjadi pada banyak orang dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi di sini akan disampaikan lebih kepada pemahaman terhadap mental block itu sendiri, dan untuk mengatasinya secara spesifik itu disampaikan pada video yang lain, ya. Jadi dalam kesempatan ini hanya akan disebutkan pemahaman seputar mengenai mental block, ya. Kemudian teknik atau cara mengatasinya, ya. Seperti apa cara-caranya atau tekniknya, tapi secara spesifik akan dijelaskan dalam video yang lain. Nah, beberapa pengertian mengenai mental block, ya, supaya tidak salah kita coba pahami satu persatu mengacu kepada teks yang sudah dipersiapkan, bahwa mental block adalah kondisi di mana pikiran kita tiba-tiba terkunci dan kita kesulitan berpikir jernih atau melakukan sesuatu yang biasanya mudah. Ya, jadi suatu kondisi di mana kita ini seperti terbelenggu, terkunci, tiba-tiba menjadi sulit untuk berpikir jernih, begitu ya. Atau kita tiba-tiba merasa kebuntuan, ya, tidak bisa fokus, ya, atau tiba-tiba kok menjadi minder, menjadi frustrasi, menjadi pesimis, ya. Nah, itu diantara hal-hal yang menjadi gejala atau ciri dari mental block. Mental block juga dipahami sebagai batasan pikiran yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Ya, jadi sama seperti virus yang mengganggu kinerja komputer, mental block bisa menghambat kita mencapai tujuan. Beberapa contoh mental block yang umum adalah rasa takut, keraguan, kurang percaya diri, ya, itu diantara contoh seseorang menghadapi mental block. Ya. Nah, karena ini adalah sebuah mental block, tentu harus diatasi, harus dinetralisir. Ya. Kemudian pengertian lain dari mental block terbentuk dari keyakinan-keyakinan yang kita percayai sebagai kebenaran. Nah, jadi kita harus hati-hati meyakini sesuatu yang sekiranya itu adalah bukan kebenaran, tetapi kita meyakini bahwa itu seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, jika itu yang terjadi, maka tentu itu akan dapat menghambat mental kita. Dalam hal ini adalah ketika kita meyakini sesuatu yang berdampak negatif pada diri kita, berdampak merugikan terhadap diri kita. Misalnya, wah, kalau saya nanti berbicara di hadapan umum, pastinya saya akan grogi, pastinya saya akan sulit untuk bisa berbicara dengan baik di hadapan banyak orang. Jadi keyakinan-keyakinan semacam itu, praduga-praduga semacam itu adalah contoh dari mental block. Atau misalnya, kalau dalam tupel nanti kemungkinan saya akan sangat sulit untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah seperti itu. Nah, itu pun contoh dari mental block yang harus kita netralisir. Ya, keyakinan praduga-praduga yang semacam itu yang tentu saja akan merugikan kita, yang membuat kepercayaan diri kita menjadi lemah, yang membuat diri kita menjadi sulit untuk optimis,
yang pada akhirnya membuat kita menjadi sulit untuk maju. Ya. Nah, itu harus kita sampingkan praduga-praduga atau anggapan-anggapan atau keyakinan-keyakinan semacam itu. Ya, tentu ini juga bisa berlaku untuk banyak kasus ya. Nah, gitu ya. Jadi itu sekedar contoh yang perlu dipahami. Bayangkan pikiran kita ini sebuah taman, ya, seperti sebuah taman. Metablok adalah gulma yang tumbuh liar dan menghalangi tanaman yang ingin kita kembangkan. Untuk mencapai potensi maksimal, kita perlu menyingkirkan gulma-gulma ini dan merawat taman pikiran kita. Nah, itu dia. Pikiran negatif itu harus dihindari. Anggapan negatif harus dihindari. Praduga-praduga negatif itu harus dihindari. Ya, negatif yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa membuat diri kita lemah, sesuatu yang bisa membuat diri kita sulit untuk maju, sesuatu yang membuat kita sulit untuk berkembang, ya, dan semacam. Jadi semua itu harus dibersihkan, harus disterilkan dari pikiran kita, dari keyakinan kita. Karena itu semua menjadi virus. Oleh karena itu sikap optimis, berpikir jernih, selalu memandang positif segala sesuatunya, yakin dengan hasil yang lebih baik, itu justru harus yang ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya mental block yang tadinya melekat dalam diri kita itu bisa ternetralisir, bisa dienyahkan, bisa dihancurkan. Ya. Mental block bisa sangat membatasi potensi kita. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang negatif, kita akan kesulitan untuk belajar hal baru, untuk mengambil risiko dan mencapai kesuksesan. Ya. Jadi jelaskan. Ya. Semakin jelaslah pemahaman betapa negatifnya mental block ini, betapa perlu diatasinya mental block ini. Ya. Dengan cara apa? Ya menjaga pola pikir kita, perasaan kita, keyakinan kita yang semuanya diarahkan kepada hal-hal positif sesuai dengan keinginan kita. Ya, tentunya harus yang baik-baik ya, terkait dengan prestasi kerja, prestasi belajar, pencapaian dalam hal bisnis ya, atau hal-hal yang produktif lainnya. Termasuk dalam konteks hubungan dengan sesama manusia yang semuanya harus mengarah kepada hal yang positif, hal-hal yang konstruktif. Ya, ya termasuk misalnya mengatasi mental block berkenaan dengan kehidupan beragama kita. Nah itu juga harus diatasi ketika kita merasa bahwa sholat itu sia-sia misalnya. Sholat itu hanya membuang waktu misalnya. Sholat itu tidak memberikan dampak positif terhadap ruhani misalnya. Nah, itu adalah sikap, pandangan atau anggapan yang keliru yang bisa jadi itu merupakan suatu hal yang memicu terhadap sikap dan perilaku yang kemudian hanya akan membuat diri kita menjadi lemah, membuat diri kita menjadi malah makin jauh dengan Tuhan misalnya. Ya. Oleh karena itu mental block ini dalam bidang apapun itu harus dihindari, ya, termasuk rasa malas untuk sholat misalnya, ya itu juga sebagai suatu kondisi yang bisa jadi karena munculnya persoalan yang terkait dengan mental block tadi. Ya, oleh karena itu harus kita netralisir dengan menumbuhkan keyakinan bahwa sholat itu akan membuat diri kita menjadi lebih sehat. Sholat itu akan membuat diri kita menjadi disiplin. Sholat itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Sholat itu bisa memperlancar, katakanlah,
segala usaha kita, ya, karena kan dalam sholat itu juga doa kan begitu. Ya. Jadi hal semacam itu yang justru ditumbuhkan dalam keyakinan kita supaya persoalan yang menyangkut mental block tadi itu bisa diatasi. Ya, ya, oke ya, itu contoh saja bahwa masalah mental block ini juga bisa terjadi terkait dengan sikap kita, perilaku kita dalam hal beragama, ya. Kira-kira begitu ya. Apa bedanya dengan malas atau bosan? Nah, itu ya. Mental block berbeda dengan malas atau bosan. Kalau malas atau bosan kita sadar dan bisa memilih untuk tetap melakukan sesuatu. Misalnya tadi malas sholat. Nah itu kan. Bosan sholat. Nah kalau itu kan berada dalam pilihan. Ya. Tapi ketika saat mengalami mental block kita seperti terpaksa berhenti dan tidak bisa melanjutkan aktivitas kita. Ya, jadi jangan sampai kita dalam konteks ini tidak mau sholat, ya, karena terkait dengan persoalan mental block tadi, ya. Ya, ya, terlepas dari itu rasa malas dan bosan pun tetap tidak boleh terjadi ketika berkenaan dengan kewajiban yang harus kita tunjukkan, kan begitu, ya. Jadi apapun uh, kaitan dengan lingkup kegiatan kita, aktivitas kita, ketika muncul pikiran atau perasaan atau emosi yang menghambat kebaikan yang harus kita tunjukkan, yang menghambat segala sesuatu yang harusnya membuat diri kita maju, maka itu masuk dalam kategori, ya, bisa dikatakan sebagai mental block. Ya. Nah, contoh dari mental block selain dari yang tadi disebutkan, misalnya ketakutan, ya, takut mencapai kesuksesan, takut gagal, takut mencoba hal yang baru. Kemudian contoh lain yaitu prokrastinasi, sering-sering menunda pekerjaan atau tugas, ya, termasuk sering menunda sholat, gitu kan, atau sering menunda kebaikan lain, gitu ya. Nah itu juga bagian dari contoh mental block. Gitu. Kemudian apalagi ketidakpastian atau sulit mengambil keputusan, sering ragu-ragu, mudah berubah pikiran yang seharusnya mantap untuk memikirkan ini dan melakukan itu tiba-tiba berubah atau sulit untuk mengambilkan keputusan yang seharusnya bisa diputuskan segera. Ya, seharusnya memutuskan sesuatu dengan penuh keyakinan ini ragu-ragu. Nah, itu contoh dari ketidakpastian. Kemudian juga kurang percaya diri, ya, minder dan seterusnya. Ya, sulit fokus, sulit berkonsentrasi, terganggu oleh pikiran lain dan seterusnya, itu adalah contoh-contoh lain berkenaan dengan mental block. Ya. Nah, karena ini adalah masalah mental, masalah psikis, masalah pikiran, masalah emosi yang harus diatasi, maka hendaknya setiap orang yang memiliki masalah itu bisa mengatasinya. Ya, dalam pemahaman NLP dan hipnoterapi ada beberapa cara atau teknik untuk mengatasi mental block, yaitu reframing, belief, the belief change, kemudian anchoring, meta model questioning, ya, Swiss pattern, ya, kemudian timeline terapi, circle of excellence, meta model questioning, ya, the power of visualization, the new behavior generation, future patching, ya, patching, ya, itu adalah teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk mengatasi mental block. Nah, ya. Lalu apa yang masuk dengan teknik reframing, ya, the belief change dan seterusnya itu? Nah, itu akan disampaikan pada video narasi tersendiri. Ya, jadi silakan ikuti kanal YouTube ini, silakan cermati konten-konten yang ada,
untuk bisa mendapatkan konten lain yang relevan dengan konten ini. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk konsultasi dan terapi bisa menghubungi email hipnosehatbahagia@gmail.com. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon untuk klik subscribe-nya dan share. Semoga kebaikan Anda menyertai kemudahan Anda dalam berusaha, dalam berikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.